Bismillahirrahmanirrahim. Wa aman nabiyul ladzi yajtari'u alayya bil kibriya wa yatakallamu bismi bima lam amur bihi au bismi alihatin ukhra fal yuktal. Ini lanjutan dari isi di kitab Taurat ya. Isi di kitab Taurat yang menceritakan, yang menginformasikan akan diutusnya Nabi Muhammad. Jadi nabi yang sombong kepadaku dan nabi yang berbicara atas namaku tapi aku tidak memerintahkan dia, atau nabi yang berbicara atas nama Tuhan yang lain, maka dia akan kusiksa, dia akan aku hancurkan. Wa idza ahbabtu antuma wa idza ahbabta ya wa idza ahbabta antumayyiza bainan nabi shadiq wal kadhib fahadhihi alamatuka. Bila engkau, ini engkau Nabi Musa ya, Allah berfirman kepada Nabi Musa, bila engkau ingin mengetahui perbedaan antara nabi yang jujur dan nabi yang bohong, maka tanda-tandanya ini: annama qalahun nabiyyu bismi rabbi walam yuhaddits walam yahdid walam yuhdis yahdis sampai yahdas fahuwa kadibun yuridu ta'dima nafsihi. Ya, tanda-tandanya seperti ini. Bila ada seorang nabi yang mengucapkan sesuatu tapi sesuatu itu tidak terjadi, maka itu dipastikan bohong, dipastikan seorang yang bohong dan dia hanya bertujuan mengagungkan dirinya saja. Walidzalik la tahsyah. Oleh karena itu jangan takut dengan orang seperti ini. Jadi kalau nabi yang berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi, itu pasti terjadi. Kalau tidak terjadi ya bukan nabi. Jadi mudah sekali ya, mengetahuinya mudah sekali. Wa yaqulul yahud inna hadhil bisyarah li Yusha bin Nun khalifati Musa alaihi salam ma annahum kanu yantadziruna fi muddatil masih nabiyan akhar ghairal masih fa innahum arsalu li Yuhanna al-Ghamadani Yahya yasalunahu an nafsihi. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dari penjelasan tadi bahwa informasi ini adalah informasi untuk Yusha bin Nun, Nabi Yusha bin Nun. Ini termasuk nabi ya. Nabi Yusha bin Nun adalah pengganti Nabi Musa. Nah, tetapi mereka masih menunggu di zaman Nabi Isa, mereka masih menunggu nabi yang lain selain Nabi Isa. Berarti Nabi Isa bukanlah nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat. Dan mereka, orang-orang Yahudi, mengutus utusannya kepada Nabi Yahya ya, Yuhanna Madani atau gimana ya, mengutus satu utusan kepada Nabi Yahya dan bertanya kepada Nabi Yahya, bertanya tentang dirinya. Faqala lahu anta Ilya faqala la. Nabi Yahya ditanya, apakah engkau Ilya? Nabi Yahya menjawab tidak. Faqalu antal masih faqala la. Apakah engkau al-masih? Al-masih ini ya Nabi Isa. Nabi Yahya menjawab tidak. Faqalu antan nabi faqala la. Apakah engkau nabi? Nabi Yahya menjawab tidak. Faqalu ma baluka idzan tu'amidu idza lam takun Ilya wal masih walan nabi. Lalu kamu siapa? Apa tujuanmu? Ini Nabi Yahya diprotes ya, diprotes orang Yahudi. Kalau kamu bukan Ilya, bukan Masih, bukan nabi, kamu siapa? Fahadi tadullu ala anna Taurata tubasyiru bi Ilya wal Masih wa nabi lam ya'ti hatta zamanil Masih. Jadi Ilya, Masih dan nabi ini adalah sifat Nabi Muhammad ya. Bukan ya, ini adalah nabi-nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat. Jadi dari percakapan antara orang Yahudi dan Nabi Yahya tadi memberitahukan kepada kita bahwa kitab Taurat itu menginformasikan ada Ilya, ada Masih, ada nabi, dan ini belum ada di zaman Nabi Isa. Tsumma inna Taurata taqulu fi sifatin nabi innahu mithlu Musa. Lalu dalam kitab Taurat tadi dijelaskan bahwa sifat Nabi Muhammad itu seperti Nabi Musa, sifatnya seperti Nabi Musa. Waqad nasat fi akhir sifri tathniyati ala annahu lam yakum fi bani Israil nabiyyun mithlu Musa. Dan dijelaskan pula dalam kitab Taurat di halaman terakhir ya, di bagian akhir
bagian akhir kitab Taurat dijelaskan bahwa di dalam Bani Israel tidak ada nabi yang seperti Nabi Musa. Jadi ini menunjukkan bahwa nabi terakhir itu bukanlah nabi Bani Israel ya, tidaklah nabi yang merupakan keturunan Israel. Israel ini Yakub ya, nama dari Nabi Yakub. Berarti nabi itu adalah bukan Bani Israel. Maksudnya Arab ya. Nabi itu kan bukan keturunan Israel, tapi keturunan Nabi Ismail. Wa warada fi hadil bisyarah anna nabiyyas alladhi yaftari 'ala Allahi yuktal. Dan dijelaskan pula dalam kitab Taurat tadi bahwa nabi yang berdusta atas nama Allah maka dia akan dibunuh. Wa yushbihu dzalika fil Qur'an qauluhu ta'ala walau taqawwala 'alaina ba'dul aqawil akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhul watin. Dan penjelasan ini mirip sekali dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an yang berbunyi andai kata Nabi Muhammad mengatakan ucapan-ucapan atas namaku tapi sebenarnya tidak ya. Andai kata Nabi Muhammad mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak Allah ucapkan tapi di atas namakan Allah, maka niscaya Nabi akan disiksa oleh Allah. Nabi akan dipegang dengan tangan kanan lalu dipotong urat nadinya, urat lehernya ya. Al-watin ini kalau tidak salah urat leher ya, mohon dikoreksi ya kalau salah ya. Wa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam makatha baina adahi al-alidda min musyrikin wa yahud 23 sanatan yad'uhum fiha ila Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bermukim atau hidup di antara musuh-musuhnya yang jahat, yaitu berupa orang-orang musyrik dan orang Yahudi selama 23 tahun. Selama itu Nabi Muhammad mengajak mereka ke Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'adzalik as-samahullahu minhum, dan selama waktu itu Allah selalu menjaga Nabi Muhammad dari musuh-musuhnya. Wa anzala alaihi ta'dziman li khatirih wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah menurunkan satu ayat yang menjadikan Nabi Muhammad hatinya tenang ya, yaitu ayat wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga engkau dari musuh-musuhmu. Akana yu'jizullaha wa huwal qadiru ala kulli syai' ayu akiba man yunsabu ilaihi ma lam yakulhu. Jadi ini terusan dari penjelasan tadi ya. Andai kata yang diucapkan Nabi itu bohong, apakah Allah tidak mampu menyiksa nabinya sendiri? Padahal Allah adalah zat yang mampu melakukan apapun yang ia mau. Wa huwallazi qala am yaqulu naftara 'alallahi kadzibah. Allah adalah zat yang berfirman, ataukah mereka mengatakan Nabi Muhammad mengatakan kebohongan-kebohongan yang di atas namakan Allah. Fa iyya sa'illahu yahtim ala qalbik. Bila Allah berkehendak maka Allah akan mengunci hatimu. Ayamhullahul batila wa yuhiqqul haqqo bi kalimatih. Allah menghapus kebatilan dan menyatakan kebenaran dengan kalimatnya. Innahu alimun bidati sudur. Allah adalah zat yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati manusia.